رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika. Rawahu Bukhari. Jamaah salat subuh Masjid At-Thayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana kita telah memperoleh pertolongan dan hidayah dari Allah sehingga bisa kita mengajak diri kita masing-masing untuk melaksanakan sholat fardu subuh dengan berjamaah. Dan mudah-mudahan amal ibadah sholat subuh yang telah kita lakukan serta sholat sunnah yang mengiringinya sebelum sholat subuh dan sekarang kita bersama-sama untuk iktikaf. Kita niat iktikaf di masjid yang kita cintai ini, lalu bersama kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang kita lakukan mengantarkan kita untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karenanya kita berharap semoga dosa-dosa dan kesalahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam takzim ikroman wa mahabbatan wa tarbiyah. Kita haturkan kemampuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap kita bersama baca shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Semoga kita semuanya tercatat sebagai umatnya Nabi kita Muhammad dan kelak kita dipastikan orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu hadis yang perlu untuk kita renungkan pada pagi hari ini, yakni bagaimana kita bersikap terhadap sesama kita, maksudnya sesama manusia. Bagaimana sikap kita? Ini hadis menjelaskan tentang akhlak kita, bagaimana kita menjalani kehidupan baik bermasyarakat, berkeluarga, bertetangga dan lain sebagainya. Ini akhlak kita. Rasulullah memberitahu kepada kita, kata Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pendek hadis ini. Akhir balik nasi matuhibbu li nafsika. Cintailah olehmu atau mencintai, kasihilah ya manusia, li nasi terhadap manusia. Ma tuhibbu li nafsika, seperti kalian mencintai dirimu sendiri.
mencintai terhadap saudaranya sesama manusia seperti dia mencintai, menyayangi terhadap dirinya sendiri. Ini sering kita sudah mendengarkan ya bahasa kita kalau kita dicaci orang, dicela orang, difitnah orang, katakanlah disepelekan orang, pasti kita merasa tidak enak, pasti. Maka perasaan yang demikian lalu dikembalikan kepada diri sendiri. Bagaimana kalau seandainya kita melakukan terhadap orang lain, kita fitnah orang lain, kita hina orang lain, kita rendahkan orang lain, sementara kita sendiri kalau direndahkan, dicela, dicaci, dihina, rasa tidak enak. Maka memandang diri yang demikian tadi dijadikan sebagai sarana untuk menjaga hubungan kita antara satu dengan yang lain. Kalau kita memperoleh pertolongan dari orang, rasa bahagia kita, rasa senang kita, karena kita mendapatkan penghormatan dari orang, maka perasaan senang itu kita bisa munculkan kepada orang lain untuk bisa menyenangkan, membahagiakan orang lain. Oleh karenanya kenapa sampai Nabi kita juga mengingatkan, memberitahu kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia itu yang bisa, yang berguna, bermanfaat terhadap sesama manusia. Jangan justru menjadi pribadi yang menimbulkan mudarat terhadap orang lain. Maka hidup bermasyarakat hendaknya kita saling membantu, saling menolong. Ya bahasa kasarannya kalau orang kampung menyebut nggak mungkin kita nanti kalau meninggal kita berangkat sendiri ke kuburan, kan nggak mungkin. Adalah kira-kira di lingkungan RT atau di lingkungan masjid apa ini yang ketika meninggal terus berangkat sendiri. Takutnya ada mungkin jadi tontonan, mungkin jadi tontonan. Sampai Nabi sendiri memberitahu bagaimana cara kita untuk menghormati saudara kita yang sudah meninggal itu. Sampai beliau Rasulullah mengingatkan kalau kita datang ke tempat orang yang meninggal itu, kalau kita ikut melaksanakan sholat jenazah, kalau soal bagaimana yang memandikan, kan nggak mungkin semuanya orang yang datang memandikan, itu ada tugasnya. Itu biasanya tugasnya Pak Tolong itu. Terus kita diingatkan, dipanggil, diberitahu jamaah sekalian, bapak, ibu, bapak, nah, jenazah akan disolatkan. Siapa yang belum mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat jenazah dipersilakan. Karena saya mengikuti kelompok mazhab Syafi'i yang mana sholat jenazah itu dianjurkan untuk dalam keadaan suci, artinya suci dari hadas, dari najis. Tapi ada sebagian yang menyatakan bukan dari mazhab Syafi'i, karena sholat jenazah itu adalah doa, jadi boleh walaupun tidak dalam keadaan suci, artinya tidak usah wudu, itu boleh mengikuti. Tapi saya mengingatkan saja, mengajak kepada saya kalau mau sholat jenazah lakukan wudu, disucikan diri kita, suci hadas dan suci najis. Itu orang yang jadi saya sampaikan ini supaya kita paham nanti hukum. Jadi mana yang perlu dilakukan? Ya yang menggunakan wudu. Kalau pagi tidak, kita kalau melaksanakan wudu di dalam perbuatan kita berwudu pun juga menjadi sarana untuk gugurnya dosa-dosa sekarang. Jadi berwudu. Maka salah satu di antara amaliyah yang dilakukan oleh para aulia Allah itu senantiasa beliau menjaga wudu. Jadi kalau batal begitu segera beliau berwudu, segera berwudu. Kalau batal, kalau kita ini kadang-kadang tentu pagi sampai siang sampai habis nggak dicuci-cuci,
Jadi nunggu nanti dulu baru kita sholat, baru kita duduk. Nah kalau orang yang sudah mati menyadari yang ada kepada Allah, batal itu segera. Dulu pernah saya ceritakan itu seorang wali Allah itu, nanti kalau sahabat baca manakibnya di dalam kitab Nurul Burhan, Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalaman itu dia mimpi mengeluarkan air mani. Orang yang mimpi begitu wajib, karena dia tidak mengandung hadas, maka wajib untuk menyucikannya. Caranya dengan mandi, karena beliau tidak mau dalam keadaan hadas. Sehabis mimpi terbangun, beliau segera mandi, menghilangkan hadas, lalu sholat 2 rakaat. Zikir tertidur, ya dikadai oleh Allah Subhanahu wa taala, mimpi lagi, bangun segera mandi. Dan itu musimnya musim dingin, bukan musim panas, musim dingin. Dan akhirnya dijelaskan dalam kitab Nurul Burhan itu, mimpinya itu terjadi sampai 40 kali. Mandi, sholat. Kalau sampai dari saya, dapat kalah sampai 40 kali. Akhirnya yang terakhir ke yang ke-40 itu, habis 40 itu sudah nggak tidur, sampai beliau duduk di kayu, duduk supaya tidak tidur, Waktu itu bisa menjadi panjang buat kita, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu bisa menjadi panjang, itu Allah yang. Karena beliau senantiasa menjaga kesucian itu, yang melakukan yang demikian. Nah, ini kita menjadi manusia, sesama manusia ini diperintah oleh Nabi. Sampai dalam hukum taklifi, nanti masuk dalam hukum wajib, namanya wajib kifayah atau fardhu kifayah, sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu berarti menjadikan pribadi kita menjadi manfaat terhadap saudara kita. Kenapa menjadi manfaat? Karena kita di dalam sholat itu mendoakan terhadap saudara kita kepada Allah agar diampuni segala dosanya. Maka kalau kita menghadiri punya saudara kita, teman kita, sahabat kita yang bukan beragama Islam, tidak boleh untuk memohonkan ampun. Nah, baru-baru ini ada orang-orang Muslim yang meninggal, ya kan? Di sana, di Vatikan, di mana Vatikan itu Roma. Kalau kita mendoakan untuk diampuni dosanya, ya secara syariat tidak dibolehkan, tidak dibolehkan mendoakan supaya diampuni dosanya oleh Allah. Karena apa landasannya? Surat An-Nisa ayat yang ke-116 itu, bahwa Allah tidak mengampuni terhadap orang yang sesungguhnya, tapi mengampuni terhadap dosa selainnya. Oleh karenanya kita mendoakan kepada saudara kita yang seiman, yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, diperintahkan kita oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat namanya fardhu kifayah. Lalu ada penjelasan berikutnya itu, manakala jenazah itu nanti disolati oleh orang yang sebanyak 40 ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan bagi si mayat itu sebagai ahli surga. Nah ini, kita berlomba-lomba untuk menjadi diri kita bermanfaat, ikut sholat. Sholatnya sholat fardhu kifayah terdiri dari 4 takbir, kan begitu. Kalau sholat fardhu kifayah di Indonesia ini pada umumnya, nah setelah takbir yang keempat itu masih membaca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu wa ighfir lana warhamhu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kalau mayatnya perempuan, Allahumma ighfir laha sampai seterusnya. Allahumma la
dengan ajroha, itu kan sampai seterusnya. Kalau sahabat nanti berangkat menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, sahabat nanti di sana ketika diajak untuk melakukan sholat jenazah, melakukan sholat jenazah, habis takbir yang keempat biasanya langsung salah, karena doanya dilakukan pada waktu Bapak takbir yang pertama, terus membaca sholat pada takbir kedua, terus membaca doa itu pada takbir yang ketiga, lalu takbir yang keempat langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disunahkan, dianjurkan ditambahi dengan wabarakatuh. Seandainya cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya cukup saja. Tapi dianjurkan untuk menambahi dengan wabarakatuh. Nah, ya kalau jadi masalah kadang-kadang muncul di masyarakat itu. Nah, kira-kira kalau sholat jenazah itu, kalau perempuan kepalanya di mana, laki-laki di mana, itu biasanya menjadi masalah. Jadi masalah dari laki kadang-kadang itu. Jadi sebetulnya soal masalah kepala di mana itu tidak menjadi keharusan. Jadi sampean kalau melakukan disesuaikan dengan kondisi di mana berada. Kalau memang di sini kata biasanya kalau laki-laki kepalanya di sebelah kanan umpamanya, kalau perempuan sebelah kiri, yang diikuti saja. Yang penting di dalam sholatnya itu imam kalau laki-laki di dekat kepalanya, tapi kalau perempuan agak di begitu saja. Jadi nggak usah pakai program. Nah, ini membiasakan untuk menjadikan diri kita bermanfaat. Pertanyaannya itu jarang di tempat-tempat kami, termasuk kita di sini. Kadang-kadang yang takziah itu banyak juga ibu-ibu, perempuan itu. Pertanyaannya jarang kita lihat ibu-ibu ikut melakukan sholat fardu kifayah. Padahal itu dianjurkan untuk melakukan sholat fardu kifayah itu. Walaupun ibu-ibu nanti barisannya, shotnya di belakang. Di belakangnya barisan laki-laki. Pahalanya besar sekali. Kata Nabi, siapa yang datang mengikuti menghadiri jenazah itu, lalu dia mengikuti melaksanakan sholat fardu kifayah, sholat jenazah, maka kata Nabi diberi pahala oleh Allah sebesar gunung yang paling besar. Ya saya nggak tahu gunung yang paling besar itu yang mana, saya nggak tahu sampai pokoknya begitu hadisnya itu. Kira-kira apakah gunung Semeru, wallahualam, jangan nanti ada yang lebih besar lagi, pokoknya gunung yang paling besar. Artinya begitu besar perhatiannya Allah. Karena apa? Karena kita menjadikan diri kita bermanfaat. Dalam hadis tadi disebutkan akhir fadil nasi ma'duhibbu li nafsika, berarti bentuk kecintaan kita. Jadi jangan coba diartikan dengan makna literal, termasuk kita melaksanakan sholat fardu kifayah itu menjadikan bentuk diri kita cinta. Karena kita juga keinginan nanti sampai dan saya kalau meninggal, tapi yang mensolati kita, yang mendoakan kita itu banyak. Maka kalau kita kepingin untuk yang mensolati, yang mendoakan kita itu banyak, sebelum kita disolati, sebelum kita didoakan, maka mengajak diri kita membiasakan untuk mensolati atau mendoakan saudara kita. Kan begitu. Jadi perlu sebetulnya disampaikan terhadap masyarakat kita ini. Ya kita melihat kadang-kadang yang hadir itu banyak, yang hadir itu banyak. Tapi untuk dipanggil melakukan sholat fardu kifayah itu kadang-kadang, malah kadang-kadang kita sholat jenazah itu di luar, malah santai-santai sambil kadang-kadang kita lagi berdoa, umpamanya di sana ketawa anak-anak, kadang-kadang begitu. Jadi perlu untuk diperhatikan. Termasuk diantaranya kita juga seperti kita di sini. Memang memperhatikan anak kecil itu adalah kewajiban kita untuk melatih diri. Tapi kalau masjid supaya biasa sholat dan sebagainya, senang datang ke masjid, itu memang dianjurkan betul. Tetapi jangan dibiasakan anak tidak melakukan adab, menjaga adabnya bagaimana di masjid. Nah,
Dengan maka kita semuanya tidak boleh untuk dia yang mengetahui mengingatkan, karena masjid adalah usaha alat takwa untuk kita bertakwa. Maka di dalamnya ini kita melihat anak-anak kita diingatkan. Kenapa? Karena memang dia nanti yang akan menjadi pengganti kita, kemiskinan. Cuma masalahnya ini timbul masalahnya. Kadang-kala anak itu kurang paham, terus nanti waktu pulang ke rumah kebetulan ke masjid nggak usah pakai bapaknya tidak ikut. Anaknya rumami diingatkan, pulang lapor dengan bapaknya. Nah, timbul kadang-kala masalah karena bapaknya tidak paham. Tapi itu nggak terjadi di sini, di tempat saya sana itu di Jawa. Di sini. Nah ini mari kita coba. Tugas kita bagus. Nah, kalau sudah mengajak anak nanti bagaimana caranya supaya anak ngerti di mana. Kalau anak yang kecil itu kita di barisannya soalnya supaya tidak menjadi putus sop kita. Oh kita menjadi apa anaknya itu diajak dipikir supaya nanti dia itu tidak menjadi penyebab putusnya sop begitu. Karena namanya anak-anak itu. Rasulullah saja seorang Rasul, cucunya namanya Hasan. Rasulullah sholat itu cucunya naik, malah bahasa kita itu kakeknya naik, ada sholat itu dinaiki di pundaknya. Bayangkan Rasulullah sampai dijelaskan ketika sujud dia naik itu Rasulullah itu tidak bangun dari sujud, takut nanti kalau dia naik ini nanti cucunya jatuh bahaya. Jadi tunggu lama sambil sujud itu akhirnya cucunya apa namanya kalau apa turun dari baru beliau lagi coba ya sampai seperti itu. Ini untuk mendidik. Nah, ini hadis yang pendek ini mari kita pahami dengan utuh, kita pahami dengan sempurna bahwa mencintai terhadap sesama kita itu bukan sekedar kita dengan menggunakan harta kita, dengan bermuka baik semata, tidak, tapi bagaimana kita bisa menjadikan diri kita memiliki manfaat terhadap yang lainnya seperti kita ingin memperoleh manfaat daripada yang lainnya. Maka Nabi mengingatkan itu, ma tuhibbu li nafsika, seperti kamu mencintai terhadap diri sendiri. Yang tadi saya katakan kalau kita disakiti orang, dihina orang, dicaci orang, difitnah orang, sudah rasa kita maka kita berupaya untuk tidak melakukan yang demikian, karena kita merasa kalau diri kita sendiri dibegitu-begitukan kita akan merasa tidak enak. Dan diukur dengan diri sendiri, sehingga kita bisa membuat diri kita lebih bermanfaat terhadap yang lainnya. Ini penting bagi kita. Dan itu akan menjadikan sebabnya diri kita akan memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan untuk memperoleh hidayah itu banyak. Allah sendiri makanya hidayah itu miliknya Allah. Allah memberikan terhadap siapa yang dikehendaki. Boleh jadi dengan sikap pribadi kita yang senantiasa memandang dan menghormati terhadap sesamanya, dengan itu kita diberikan oleh Allah kemudahan segala-galanya. Kalau kita menolong terhadap orang, hakikatnya kita menolong terhadap Allah, dalam artian bukan Allah itu lemah perlu ditolong, tidak. Artinya kita menegakkan tuntunan dan aturan Allah. Maka dalam Quran kan dikatakan itu intansyurukum yang syukur. Kalau kita itu menjadi penolong tegaknya agamanya Allah, syariatnya Allah, aturannya Allah yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad SAW, maka Allah pasti akan menolong kita. Dengan kata lain, ini maksudnya kalau kita ingin mencintai diri kita, maka sebelumnya kita harus berupaya untuk mencintai terhadap sesamanya. Nah, itu. Nanti kalau kita mencintai sudah terhadap orang lain, ketika sampai nanti meninggal, orang lain begitu sayangnya dengan kita, maka mereka berbondong-bondong untuk bagaimana bermanfaat dengan yang bersangkutan, mengangkat jenazahnya itu berebut. Ya sampai dia pernah diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ibroh bagaimana seorang ulama itu ketika beliau meninggal, bukan main yang mengangkatnya itu, bukan main.
itu di depannya itu sampai hampir tertutup, ada yang menjaga mengatur jalannya. Itu karena apa? Karena begitu cintanya, begitu sayangnya. Pertanyaannya muncul, mengapa demikian? Itu adalah kehendak Allah, sehingga manusianya, hambanya diberikan oleh Allah hidayah untuk melakukan yang demikian, dibuka hatinya. Maka mereka berbondong-bondong mendoakan kepada Allah. Dan ini penting. Hati ini akhir balik nasi makuhib bukti nafika. Mari kita coba untuk mengerti bagaimana keberadaan kita di dalam bermasyarakat. Makanya Rasulullah sampai memberitahu kepada kita, kalau kita itu berbicara akan menimbulkan mudarat, ya lebih bagus kita diam saja, tidak banyak ngomong, tidak banyak ngomong, menjaga lidah dalam rangka untuk mengantisipasi jangan sampai pembicaraan kita menimbulkan mudarat. Kan begitu menurutnya. Maka di dalam hadis Nabi kan disebutkan kul khairan awliyas, bicara yang baik, yang benar. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Jadi diam untuk menjaga diri kita, jangan sampai kita menimbulkan ucapan kita menyinggung orang lain dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal diam, tapi nilainya ibadah. Nah ini ibadah itu berbagai macam bentuk. Nah mudah-mudahan hadis satu yang telah saya jelaskan tadi ini bisa menjadikan apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 21 itu, bahwa saya dan sahabat ditugaskan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, Rasulullah menyampaikan di antara cara kita beribadah itu adalah bagaimana kita mencintai orang lain seperti kita mencintai terhadap diri kita sendiri. Al-Quran mengingatkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kita lakukan yang demikian tadi sama-sama membentuk dan menunjukkan wujud ketaatan kita kepada Allah kita. Bukan kita berbuat baik itu ingin mendapatkan pujian daripada masyarakat, tidak, tapi kita semata-mata ingin mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita ingin apa yang kita lakukan memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya. Dan kalau tidak salah hari ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa sudah? Tanggal 2 kan? Tanggal 1 Dzulqa'dah ini. So, berarti kalau Dzulqa'dah kurang 1 bulan, 10 hari maka kita melakukan apa namanya Dzulqa'dah. Tolong Pak kemarin saya sudah ngomong juga dengan Pak Jami, saya nanti ikut yang satu dan ikut untuk korban satu. Tidak tahu dikumpulkan dengan siapa nanti, kalau berapanya dan saya nanti ikut ya berapa. Jadi, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan pada akhirnya berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang menguasai segala-galanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya dan pada akhirnya kita semuanya mudah-mudahan masuk dalam golongan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yanfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu sunnata bismillahirrahmanirrahim.